apa? Waladhdallin amin. Nah, ini kan di luar sholat. Jadi kesunahan membaca amin apabila Fatihah itu sudah selesai, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wal ahaditsu as-shahihatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Adapun hadis-hadis yang sahih fi dzalika tentang hal tersebut, yaitu kesunahan membaca amin sesudah Fatihah baik di dalam atau di luar sholat, katsiratun masyhuratun, ialah banyak lagi populer. Waqad qaddamna fil fasli qablahu, dan sungguh kami telah mengemukakan yang Imam Nawawi fil fasli dalam fasal qablahu yang sebelumnya, annahu bahwa sesungguhnya yustahabu disunahkan ayat sila memisah siapa orang baina akhiril Fatihah, antara akhir Fatihah, wa baina amin, dan di antara amin bisa terjadi Fatihah dengan diam yang sejenak, memisahnya dengan diam yang sejenak. Ya, udah dijelasin pasal yang sebelumnya, baru ada lagi bahwa apa? Sunnah untuk memisah antara akhir Fatihah dan amin, dipisahnya dengan diam yang sejenak. Ya Allah. Tumanina itu artinya bergerak setelah diam setelah bergerak. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, tumanina itu diartikan oleh ulama adalah sakta ba'da harokah. Itu artinya tumanina, diam sesudah bergerak. Nah, diam yang seukuran subhan itu nggak masuk tumanina. Oh, enggak berat. Yang gerak itu apa? Diam setelah bergerak, perpindahan. Jadi kan diam setelah bergerak. Diamnya itu disebut dengan rumah. Wa ma'nahu, nah sekarang maknanya amin itu apa? Allahumma istajib, Allahumma ya Allah istajib, kabulkanlah olehmu. Itu maknanya pertama. Wakila, dan menurut kadzalika, sama seperti itu, falyakun, maka hendaknya ada. Jadi Allahumma istajib falyakun, Allahumma ya Allah istajib, kabulkanlah, falyakun, adakanlah. Itu maknanya yang kedua, makna dari lafaz amin. Wakila, dan menurut makna amin itu adalah if'al, lakukanlah olehmu, lakukanlah olehmu, maknanya amin. Wakila, dan dikatakan makna ada maknanya la yaqdiru ala hada ahadun siwaka, tidak ada yang mampu ala hada atas ini ahadun seorang pun siwaka kecuali engkau. Engkau ini siapa? Allah. Itu maknanya yang berikutnya. Kan yang kita tahu amin istajib doa ada itu ya. Ternyata amin itu maknanya banyak. Ada Allahumma istajib, ada Allahumma istajib falyakun, ada if'al. Kemudian dari itu yang keempat apa? Tidak ada yang mampu atas hal ini seorang pun kecuali engkau. Wakila, dan dikatakan maknahu ada maknanya amin la tukhayyib raja'ana, jangan kamu mengecewakan raja'ana, akan harapan kami ya Allah, jangan sampai kamu mengecewakan harapan kami. Itu maknanya dari amin. Wakila, dan dikatakan maknahu maknanya lafaz amin Allahumma aminna bi khairin, Allahumma ya Allah aminna, selamatkanlah kami bi khairin, dengan kebaikan. Wakila, dan dikatakan huwa maknanya amin taba Allahu ta'ala ala ibadihi, Allah menstempel ala ibadihi atas hamba-hambanya, yadfa'u bihi anhum al-afati, Allah menolak bihi dengan sebab stempelnya ini anhum dari manusia, Allah menolak al-afati akan kesengsaraan. Jadi ada stempel maknanya amin. Allah memberikan stempel kepada hambanya agar hamba ini dijaga dari kesengsaraan, agar hamba ini dijaga dari kesengsaraan. Itu makna dari lafaz amin. Wakila, dan dikatakan lagi oleh ulama, iya lafaz amin itu darajatun fil jannati yastahiquha qailuha,
sebuah derajat fil jannati di surga, yastahiquha berhak pada derajat ini qailuha siapa orang yang berkata amin. Ada satu pendapat lagi ulama katakan bahwa amin itu adalah maknanya derajat yang ada di surga. Nah, berhak mendapatkan derajat surga ini orang yang suka mengatakan amin. Jadi pahalanya banyak. Itu hanya amin. Itu baru selain kabulkan doa apa yang tadi bilang mukhayyin rojaana ya Allah, kami punya harapan jangan kecewa itu biar kita punya harapan. Itu makna dari amin. Kalau kira dan dikatakan dua lafaz amin ini ismun min asma'illahi ta'ala adalah satu nama dari nama-namanya Allah. Wa ankara al-muhaqqiquna wal jamaahiru hada, dan mengingkari ulama muhaqqiq wal jamaahiru dan mayoritas ulama ada kepada pendapat ini. Pendapat yang ini ditolak oleh mayoritas ulama. Apa katanya? Bukan, amin itu bukan salah satu namanya Allah. Bukan. Diingkari. Wakila dan dikatakan dua lafaz amin ini adalah ismul ibraniyun, adalah nama Ibrani. Ya, nama Ibrani, maksudnya nama itu bahasa Ibrani yang ghairu mu'arrabin, bukan bahasa Arab. Karena ulama ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Wa qala Abu Bakr al-Warraq, dan kalau berkata Abu Bakr al-Warraq, ia ada pendapat amin ini adalah quwwatul liddu'ai wastinzalur rahmati, kekuatan doa wastinzalur rahmati, dan mengharap turun akan rahmat. Itu maknanya menurut Abu Bakar al-Warraq, ini kekuatan doa dan mengharap turunnya rahmat. Wakila gadu dalik, dan menurut pendapat lain gadu dalik lain itu banyak banget makna dari lafaz amin. Itu baru maknanya. Nah, sekarang tentang lafaznya. Wa fi amin, dan di dalam lafaz amin lughatun, ada beberapa bahasa. Maksudnya bahasa itu beberapa bacaan. Amin itu ada beberapa bacaannya. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, afsahuha, adapun yang paling sahih amin bil maddi wa takhfifil mimi, dengan dibaca panjang, wa takhfifil mimi, dan diringankan mimnya. Takhfif ini maksudnya tanpa tasydid mimnya. Menurut pendapat yang pertama, ini pendapat yang paling afsah, katanya bacanya amin, dibaca panjang dan mimnya tanpa tasydid. Wasaniyatu, dan yang menurut bacaan yang kedua, lughat yang kedua, bil qasri, dengan dibaca pendek, berarti amin gitu. Amin gitu. Wa atani masyhuratani, adapun dua pendapat ini masyhuratani ialah pendapat yang masyhur. Wasalisatu, lughat yang ketiga, bacaan yang ketiga, itu dibacanya akhir diiringi dengan imalah. Amin gitu, nggak terlalu tapi dimiringi sedikit dari bacaan gitu. Amin bil imalati, dengan imalah ma'al mati, disertai baca panjang, bainahuma, di antara keduanya. Ini bacaannya tadi hakkaha al-Wahidi an Hamzah wal Kisai. Kalau menceritakan kepada pendapat yang ketiga ini, siapa Imam Al-Wahidi dari Hamzah dan Imam Al-Kisai. Warabi'atu, dan lughat yang keempat di tasydidil mimi ma'al maddi, dengan tasydid mimnya disertai dibaca panjang, berarti amin gitu. Itu yang keempat. Nah, yang keempat ini hakkaha al-Wahidi anil Hasani wal Husaini bil Fadl, menceritakan kepada pendapat yang keempat, siapa Imam Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi ini dari Hasan dan Husain bin Fadl. Jadi itu empat tadi ya. Berarti
Jadi yang pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin, yang keempat amin. Ada tasdid. Ada tasdid. Berarti kalau yang terawih ada makmum yang betul itu nggak ada sananya, amin. 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 Iya. Ini. Jadi ada 5 lah ini. Berarti kalau itu Yang nggak ada Maya. Amin. kalau terawih kan amin. Itu nggak ada sananya. Kalau Ustaz, kalau kita baca amin nggak apa-apa juga kan Ustaz ya? Ada sih ya satunya. Cuman nggak biasa ya. Mau baca Maimunah juga boleh. Maimunah. Nah, ini yang dipikirkan empat ini ya. Boleh, empat-empatnya boleh. Boleh, cuma yang pertama yang lebih enak yang kita pakai ya. Umum. Umum. Maknanya kan ada berarti Ustaz itu. Sama aja kayak tadi. Sama ya. Maknanya besar. Iya, Macam-macam tadi yang dari mulai Allahumma istajib, Allahumma istajib faliyakun, ilka if'al, la yadiru ala hadza ahadun siwa, la tuqayyib roja'ana. Maknanya sama. Cuma ada beberapa lughat dalam pengucapannya. Qala berkata siapa Usain bin Khattab wa yuhaqqiqu dan menyatakan dalika kepada hal tersebut apa sesuatu yang telah diriwayatkan apa An-Ja'far as-Sadiqi dari Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu bahwa sesungguhnya qala telah berkata siapa Imam Ja'far as-Sadiq, maknahu ada maknanya amin qasidina nahwaka, kami bermaksud kepadamu wa anta akramu, engkau ini adalah maha mulia, min an tukhayyiba qasidan, ketimbang engkau mengecewakan kepada orang yang bermaksud. Jadi keterangan yang keempat tadi itu yang dibaca amin itu juga riwayat tadi itu dari Ja'far as-Sadiq gitu ya. Nah, Ja'far as-Sadiq mengatakan maknanya menjadi apa kalau dibaca amin? Maknanya menjadi kami hanya bermaksud kepadamu ya Allah, dan engkau ini maha mulia, jangan sampai mengecewakan orang-orang yang bermaksud kepada Allah. Hada adapun ini kalamul Wahidi adalah perkataannya Imam Al-Wahidi. Wa hadhihi rabi'atu adapun pendapat yang keempat ini gharibatun jiddan, ialah sangat asing katanya. Sangat asing. Wa qad addaha aktsar ahli lughati, dan sungguh telah menganggap kepada pendapat yang keempat ini berarti pendapat yang keempat ini aktsar ahli lughati, mayoritas ahli bahasa, fi lahdil awami, di dalam kesalahan orang-orang awam. Ahli lughat mayoritas ulama ahli bahasa, pendapat yang keempat ini dianggap sebagai kesalahan orang-orang awam. Biasa orang awam salah mengucapkan seperti itu. Nah, waqala jama'at